Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang rasanya Bapak bisa lagi hadir memberikan materi pembelajaran seni budaya kelas 7 pada hari ini. Mudah-mudahan semua anak-anak Bapak di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, salawat serta salam senantiasa kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, senang rasanya Bapak bisa lagi memberikan materi pembelajaran seni budaya hari ini mengenai, ya, ini merupakan bab baru ya dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada dua bab sebelumnya kita telah mempelajari itu tentang pembelajaran mengenai seni rupa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab ketiga mengenai seni musik. Nah, pada pokok pembahasan kali ini itu mengenai tentang menyanyi dengan satu suara. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Ya, mari kita berdoa sama-sama ya dari rumah masing-masing, tentunya menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, selanjutnya tak bosan-bosannya Bapak juga mengingatkan kepada anak Bapak di rumah sekalian untuk tetap selalu taat dan patuh terhadap pesan ibu, yaitu tentang 3M: menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker, ya. Itu dia. Juga sekarang 3M juga berkembang menjadi 5M. Nah, ini dia salah satunya juga hindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Nah, Bapak ingat selalu pakailah masker dimanapun kamu berada, baik itu di luar rumah ataupun kamu sedang berpergian, dan selalu budayakan mencuci tangan menggunakan sabun ya anak-anak Bapak semuanya apabila kamu beraktivitas dari luar rumah. Oke, selanjutnya adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu menyanyi dengan satu suara. Yang pertama yaitu 3.1 memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Yang kedua yaitu 4.1 menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Itu dia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Yang ketiga, menyanyikan lagu daerah dengan latihan teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. Dan yang keempat, yaitu mengkomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Nah, jadi ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, adapun peta konsep dari pembelajaran hari ini yaitu menyanyi lagu unisono. Nah, di sini ada yang namanya teknik pernapasan dan teknik vokal. Itu dia. Bisa kalian lihat ya, apa saja dari teknik pernapasan. Oke, sebelum kita masuk tentang bernyanyi unisono. Nah, sebenarnya bernyanyi ini juga tidak asing ya, karena kamu juga sering melakukan aktivitas di rumah ya. Menyanyi dapat saja dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, akan tetapi kan biasanya kalian bernyanyi itu di rumah dengan teknik yang apa adanya ya, belum memahami dengan teknik yang baik dan benar. Nah, dan juga yang kamu lakukan itu merupakan salah satu contoh dari macam-macam bernyanyi, yaitu dengan bernyanyi solo. Nah, pada kesempatan pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bernyanyi secara unisono. Nah, apa sih sebenarnya bernyanyi secara unisono? Apa sih unisono itu sebenarnya? Ada yang tahu? Yang tahu boleh langsung aja komen ya di bawah ya, langsung memberikan komen pada video pembelajaran kali ini. Nah, ini dia. Baiklah. Coba Bapak kecilin dulu, mohon maaf, Bapak kecilin dulu.
Bernyanyi unisono tuh adalah dua atau lebih bagian musik yang dinyanyikan dalam nada yang sama atau dalam interval oktav. Atau dengan istilah lain, unisono ini berasal dari kata uni dan sono yang artinya uni itu menyatu dan sono berarti suara. Jadi secara sederhana bernyanyi unisono berarti bernyanyi dengan suatu suara atau bernyanyi secara berkelompok tetapi dengan nada yang sama. Oke, jadi maksudnya di sini bernyanyi secara bersama-sama ya, berkelompok tetapi dengan menggunakan nada yang sama. Berarti antara satu penyanyi dengan penyanyi yang lain dalam satu grup itu tidak boleh ada yang egois, tidak ada yang boleh mengambil nada yang lain atau nada yang lebih tinggi atau nada yang lebih dominan. Nah, jadi di sini harus dibutuhkan yang namanya kekompakan antar satu penyanyi dengan penyanyi yang lainnya. Jadi dengan kata lain, bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara atau bernyanyi secara berkelompok. Oke, paham ya? Nah, teknik vokal dan organ suara manusia. Nah, yang pertama itu teknik vokal. Teknik vokal itu adalah teknik yang perlu digunakan untuk membangun alat-alat produksi suara sehingga dapat menghasilkan suara yang terdengar indah. Nah, jadi teknik vokal ini sangat digunakan ya, sangat bermanfaat dalam pengolahan suara sehingga suara yang kita keluarkan atau hasilkan itu terdengar dengan indah, merdu dan nyaring. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik vokal yaitu artikulasi, intonasi, resonansi, prasering, pernapasan dan pembawaan. Nah, yuk kita bahas dulu apa sih sebenarnya artikulasi. Nah, dalam teknik vokal itu ada yang namanya artikulasi. Artikulasi ini adalah cara pengucapan kita, ya, pengucapan kita terhadap kata demi kata yang baik dan jelas. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik yaitu sikap badan yang benar, posisi mulut yang baik, latihan vokalisasi, pembentukan bunyi vokal dan pembentukan bunyi konsonan. Nah, jadi ini ada huruf vokal, ada konsonan. Huruf vokal itu a, i, u, e, o. Nah, jadi untuk artikulasi itu bisa kalian latih ya dengan huruf-huruf vokal tersebut. Kemudian teknik yang kedua yaitu intonasi. Intonasi adalah naik turun atau tingginya rendahnya nada dalam pelafasan kalimat. Contohnya sebegini. Kalau misalnya tanpa intonasi adalah naik turun atau tingginya rendah nada dalam pelafasan kalimat. Nah, itu salah satu contoh yang tidak menggunakan intonasi. Nah, apabila kita menggunakan intonasi pasti ada seperti halo gitu, ada tinggi rendahnya. Kemudian prasering yang ketiga ya, teknik vokal yang ketiga itu mengenai tentang prasering. Prasering adalah pemenggalan kalimat musik menjadi bagian-bagian yang lebih pendek tetapi mempunyai kesatuan arti. Tujuan prasering adalah agar dapat memenggal kalimat musik lebih tepat sesuai dengan isi kalimat. Contohnya Indonesia tanah air beta. Nah, di sana ada pemenggalan kata. Contohnya seperti kepada kata beta. Nah, di sana walaupun terjadi pemenggalan ya, bagian lebih pendek tetapi dia mempunyai kesatuan arti. Nah, itu maksud dari prasering. Oke. Next, kita lanjut ke teknik pernapasan. Teknik pernapasan ini dibagi 3, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, sama pernapasan diafragma. Nah, Bapak akan menjelaskan maksud-maksud dari teknik pernapasan ini ya. Pertama itu pernapasan dada. Pernapasan dada ini dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Nah, jadi pernapasan dada ini yang mengisi bagian paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek ternyata dan tidak cocok digunakan dalam bernyanyi dalam vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Nah, jadi yang mengembang itu adalah dada kalau untuk pernapasan dada. Jika pernapasan dada biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Kelemahan dari pernapasan ini ialah penyanyi mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Nah, jadi itu dia kelemahan ataupun kekurangan dari pernapasan nada. Ya, penyanyi mudah kehabisan nafas. Next, kita lanjut pernapasan perut.
pernapasan perut ini merupakan dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif juga ternyata karena vokal udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Nah, itu dia ternyata kelemahan dari pernapasan perut. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara yang keras. Jadi itu dia jadi dari kelemahan pernapasan perut. Yang mengembang itu adalah perut. Kalau yang dada tadi adalah mengembang bagian paru-paru ya atau dada. Oke, lanjut ke pernapasan diafragma. Apa sih pernapasan diafragma? Dalam bernyanyi, teknik pernapasan ini merupakan teknik yang paling cocok karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan dan teratur. Dalam pernapasan ini, udara ditarik sepanjang mungkin dan disimpan di dalam diafragma, kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Dan begitu suara dihasilkan menjadi suara murni dan nafas yang panjang. Nah, jadi disarankan ketika kalian bernyanyi itu menggunakan pernapasan diafragma. Itu dia tadi kita udah belajar ya tentang teknik vokal sama teknik pernapasan. Sekarang yaitu bagian C yaitu berlatih vokal. Latihan vokal ini dapat dilakukan sambil bernyanyi atau dengan melakukan eksplorasi lagu model atau lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara mengubah nada dasar secara berturut-turut dan runtun maksudnya ya. Mungkin itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran kita ya tentang berlatih vokal, kemudian teknik pernafasan, kemudian teknik vokal. Nah, pada kesempatan pembelajaran ini coba ya kita cobakan memberi contoh ya, contoh dari lagu-lagu daerah, mungkin salah satunya dari lagu Apuse. Nah, lagu Apuse ini merupakan lagu yang berasal dari daerah Papua ya, dari Papua. Apuse ini merupakan lagu daerah dari Papua. Nah, coba kalian sebutkan lagu-lagu daerah ya yang berasal dari daerah kamu. Contohnya mungkin seperti daerah Riau ya, karena kita tinggal di daerah Riau. Lagu daerah Riau apa-apa saja. Contohnya mungkin ada lagu Hang Tuah, kemudian ada lagu Soleram, kemudian ada lagu Ayam Putih Punggu ya, ada lagu Lancang Kuning. Nah, pasti kalian juga pernah mendengarkannya. Nah, pada kesempatan ini marilah kita coba berlatih dulu menggunakan lagu Apuse dari daerah Papua. Oke, kita coba ya. Mungkin langsung aja Bapak masuk ke liriknya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflen sobani nema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflen sobani nema baki pase. Arafabie aswara kuar, Arafabie aswara kuar. Nah, itu dia contoh dari lagu Apuse. Sekarang coba kita dengarkan dengan iringan musik ya, iringan musik. Yuk kita coba. Mari kita coba. Mana dia nih? Oke. Kita coba. Kita coba ya dengan iringan musik. Geserkan sedikit. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflen
Aku se kokondao ya rabe sorendoreri uflen so bani nema baki pase arafabie aswara kuat arafabie aswara kuat. Nah, itu dia contoh ya, contoh lagu Apuse dari daerah Papua. Oke, contoh lagu Apuse. Oke, itu aja mungkin dari baiklah, mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf ya. Untuk yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaan kalian pada komentar video pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Selalu ingat 3M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, serta menghindari yang namanya keramaian atau kerumunan. Oke, itu saja. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, bye. Terima kasih.